puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Mumpuni. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka diseminasi budaya positif. Juga tidak lupa sholawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiat-tabiatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau serta mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepala Madrasah Imam Arifah Mahmud yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru, staf pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyebutkan acara yang dilaksanakan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan diseminasi budaya positif, kemudian yang ketiga tutup. Bil barakah, marilah kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Alis Munawwaroh SPDI. Waktu dan tempat di sini. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah membuka acara ini. Ini merupakan praktik baik atau diseminasi yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu agar kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa menjadikan murid itu sebagai siswa yang selalu taat dan disiplin. Baik Bapak Ibu, gimana hari ini kabarnya? Baik ya. Oke, ini karena ini sudah siang, gimana kalau kita ice breaking dulu ya, biar kita itu lebih semangat, lebih aktif lagi dalam beraktivitas. Silakan berdiri semuanya. Oke, berdiri. Siap. Oke, sudah siap semuanya? Ini hanya sebentar saja ya, agar kita lebih fokus lagi aja. Oke, siap. Silakan putar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, tutup, goyang digoyang, goyang digoyang, goyang, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, bahu, tangan diputar-putar, digoyang-goyang. Oke, ya cukuplah ya segini untuk ice breaking-nya, biar kita refresh saja. Ya cukup ya. Oke, ini merupakan hanya ice breaking saja, biar kita itu tidak terlalu tegang. Nah, Bapak Ibu, saya di sini ingin menyampaikan sedikit apa yang saya pelajari tentang budaya positif. Akan tetapi mungkin nanti Bapak Ibu harus bisa aktif ya. Kalau misalnya ada yang tidak ditanyakan, kalau misalnya ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan, atau misalnya kita bisa berdiskusi dan bagaimana kita itu mengatasi atau membuat anak itu menjadi lebih merasa nyaman dalam belajar. Kita sebagai pendidik itu kan harus selalu mencari pengetahuan-pengetahuan baru agar tidak tertinggal. Ini saya sebelum ke materi
materi tentang diseminasi, ada sedikit pertanyaan pemantik, mungkin ya, boleh dilihat di layar. Pertanyaan pemantik ini agar kita tahu sebenarnya apa sih yang selama ini kita lakukan ini sudah betul atau belum. Yang selama ini kita perlakukan kepada anak-anak itu tentang kedisiplinan ini sudah betul atau belum. Nanti kalau misalnya kita sudah tahu ini yang akan membuat termotivasi anak, ini yang justru akan anak itu merasa tertekan, itu akan kelihatan. Maka untuk pertanyaan pemantiknya silahkan dibuka HP masing-masing. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan pemantiknya, silahkan boleh dijawab. Yang pertama mungkin ada di bagian pertama, yang kedua di bagian kedua, nanti mengisinya sesuai dengan bagiannya. Mungkin di share di grup teacher ya, di grup teacher aja. Silahkan, sudah ada. Boleh subjeknya itu nama sendiri, kemudian Bapak Ibu hanya menulis, mengetik setuju atau tidak setuju, ya, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju atau tidak? Diberi nama. Di bagian 1 boleh subjeknya dikasih nama dulu. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Dikasih nama subjeknya, nama sendiri, kemudian di bawahnya setuju atau tidak setuju ditulis. Ya, belum ada yang masuk? Sudah bisa atau masih berpikir? Oke, Dede setuju. Oh, Dede setuju. Silakan. Mana yang lainnya? Baru ada 1 orang nih, atau masih berpikir? Ya, publikasikan kalau sudah. Uswatun hasanah setuju. Kemudian Sophia setuju. Oke, Pak Yoga, Pak Salim semuanya setuju. Silahkan yang lainnya yang belum. Ini pertanyaan pemantik pertama. Yang belum masuk, silahkan. Oh, Bu Muna sudah ada setuju. 1, 2, 3, 4. Silahkan. Pak Jalil juga boleh. Setuju atau tidak setuju? Setujukah Bapak Ibu jika hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Sinyal naon? Publikasikan, ya. Sudah? Bu Sari sudah? Oke, oh Pak Ijaz sudah tidak setuju. Kalau Pak Ijaz itu tidak setuju katanya. Oke, ya. Yang lain setuju, Pak Ijaz juga tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pak Daden sudah masuk belum? Pak Daden setuju. Oke, Pak Daden setuju. Yang lainnya yang belum? Oke, sudah ya. Baik. Jadi dari semua peserta di sini hanya 1 orang yang tidak setuju dan yang lainnya setuju. Pertanyaan pemantik kedua, silahkan. Setuju atau tidak setuju? Hukuman yang bersifat
membutuhkan siswa atau anak didik kita. Setujukah Bapak Ibu atau tidak setujukah Bapak Ibu hukuman yang bersifat positif? Hukuman yang bersifat positif itu kan banyak ya, seperti kalau melanggar aturan kamu hafalan, baca Quran contohnya, atau membersihkan WC, atau membersihkan sampah, atau misalnya membaca buku, seperti itu. Oke, setuju ya? Ada Pak Daden sudah masuk nih, satu orang setuju. Yang lain silahkan. Setuju, tapi lihat dulu bentuk hukumannya bagaimana. Oke. Oke. Dilihat dulu bentuk hukumannya. Dilihat dulu bentuk hukumannya. Oh, ini sudah banyak. Pak Jalil tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Bagus. Kemudian Pak Yoga, Pak Heru setuju, Pak Ijaz setuju, Bu Oom setuju, Pak Daden setuju ya. Silakan. Nomor 2 itu, setujukah Bapak Ibu atau tidak setujukah Bapak Ibu jika hukuman yang positif seperti misalnya kalau melanggar aturan sapukan kelas misalkan, atau bersihkan WC, bersihkan sampah, itu dapat mendisiplinkan siswa. Oke, Ibu Teti sudah setuju, silakan ya. Sudah masuk semuanya ya. Baik, pertanyaan pemantik ketiga, setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak didik kita? Dede, Ibu Dede setuju, Pak Salim setuju, Pak Ijaz setuju, Bu Uswatun setuju, Pak Dadan setuju, Pak Heru setuju, Bu Op setuju, Pak Jalil setuju, gitu ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, ini adalah pertanyaan pemantik. Kenapa harus ada pertanyaan pemantik? Agar kita itu tahu ya, apa yang akan kita pelajari saat ini merupakan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah atau di kelas. Kelas kita akan sangat dan nyaman untuk anak didik kita belajar ketika mereka itu merasa nyaman di dalam kelas. Budaya positif yang sedang dikembangkan ini akan membuat anak itu termotivasi atau menumbuhkan motivasi intrinsiknya agar mereka itu dapat belajar sendirinya, tidak harus dipaksa-paksa gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai dari budaya positif. Oke, bisa terlihat di sini ya, budaya positif yang akan kita bahas yang pertama. Ini sudah daftar pertanyaan PDF-nya sudah dilaksanakan barusan. Tujuan akhir dari ini adalah diseminasi sekarang ini yang pertama, menjadi pelajar Indonesia itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini adalah tujuan akhir dari sebuah sekolah atau kelas atau pembelajaran yang diadakan di pendidikan-pendidikan di Indonesia. Ini pelajar Indonesia itu harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah bahwa kita itu harus bisa saling menghargai antar suku, antar agama, itu harus ditanamkan sejak dini. Kemudian bergotong royong, itu harus bekerja sama, berkolaborasi, baik antar teman, guru dengan guru, guru dengan siswa, kepala sekolah dengan guru, itu harus bergotong royong, berkolaborasi, tapi harus juga melibatkan komite, kemudian orang tua. Selanjutnya, siswa juga
tujuan akhir dari sebuah pendidikan itu adalah harus kreatif, ya, ditumbuhkan dalam mindsetnya atau dalam keseharian mereka itu harus kreatif. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini mereka itu tidak hanya mengikuti zaman saja, tapi mereka bisa mengambil keputusan dengan cara mereka untuk berpikir apa yang baik, apa yang tidak baik. Ini yang harus lebih baik harus dilakukan. Kalau misalnya ini tidak baik, jadi mereka tidak akan melakukannya. Kemudian mandiri. Nah, yang jarang sekali kita tanamkan kepada diri anak didik itu adalah mandiri. Mandiri itu berarti mereka itu bisa mengurus diri sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri tanpa selalu tergantung kepada orang lain. Dan yang akan kita bahas selanjutnya ini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ibu masih ingat Ki Hajar Dewantara itu siapa? Tokoh pendidikan, Bapak Pendidikan Indonesia, atau siapa? Oh, yang menciptakan Tutuli Handayani yang menjadi semboyan pendidikan seluruh Nusantara, ya. Ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Jadi pendidikan itu harus menuntun anak, ya. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kita di sekolah ini adalah menuntun kodrat yang mana anak itu sebelum masuk ke sekolah sudah mempunyai potensi, sudah mempunyai bawaan lahir masing-masing. Kodrat yang mereka bawa itu ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kalau kodrat alam itu berarti lingkungan yang mencetak mereka, ya, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Tapi kalau kodrat zaman itu adalah zamannya, sesuai zamannya. Kalau kata Rasul itu kita mendidik anak itu harus sesuai zamannya. Tidak berarti kalau dulu zaman kita kecil itu tidak punya HP. Nah, sekarang ketika anak-anak punya HP berarti kita mendidik itu harus disesuaikan dengan zaman mereka. Mereka itu sekarang sudah melibatkan HP dalam kehidupannya, ponsel gitu, ya. Ada WiFi. Dulu zaman kita tuh nggak ada WiFi. Kalau sekarang mereka itu sudah biasa. Itu kodrat zaman. Selanjutnya, pendidikan menghamba kepada anak. Seperti apa pendidikan yang menghamba kepada anak? Jadi kalau misalnya pendidikan itu haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kalau misalnya sekarang kita masuk ke kelas menyamakan semua anak itu sama, ya, itu tidak berpihak pada murid. Si ini mah cenderung di keluarga itu latar belakangnya berbeda dengan yang si A dan si B itu akan berbeda. Yang selanjutnya ini mengibaratkan guru sebagai petani. Seperti apa petani itu? Petani yang menanam jagung akan memperlakukan jagung sesuai dengan potensi jagung. Berumur hanya 3 bulan. Dalam pemupukannya juga pupuk untuk jagung. Kalau misalnya kita menanam jagung, pupuknya pupuk cabai, bisa enggak? Tidak, ya? Tidak. Justru itu guru harus bisa mengibaratkan diri sebagai petani. Berarti apa? Potensi, minat, bakat dari peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang suka menulis, ada yang suka menonton, ada yang suka bergerak, ada yang suka tidak berbicara tapi dia itu hanya bisa menulis dalam mengucapkan tugas itu, seperti itu. Jadi setiap anak itu berbeda-beda potensinya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian bagaimana nilai seorang guru, nilai dan peran seorang guru? Nah, pernyataan Ki Hajar Dewantara, guru itu harus mempunyai nilai dan peran untuk para siswanya dan untuk sekolah, bahkan untuk negeri kita, untuk pendidikan. Yang pertama, nilai guru itu adalah mandiri. Mandiri itu artinya berarti kita tidak selalu tergantung kepada orang lain. Kita bisa melakukannya sendiri. Tapi bukan berarti kita tidak berkolaborasi. Mandiri itu bisa mengambil kesimpulan sendiri, bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian reflektif. Kalau reflektif berarti ketika ada pengetahuan baru, kita itu refleks untuk mengikuti perkembangan.
segala sesuatu yang ada berkembang, ilmu juga berkembang, kita itu reflektif, ya, reflektif. Kemudian inovatif. Kalau inovatif itu biasanya kita itu lebih ke kreatif. Ketika kita masuk ke dalam kelas, kita itu tidak tertinggal berceramah saja. Ketika menjelaskan kepada anak itu ceramah saja. Kita inovatif kalau seperti itu, ya. Selanjutnya kolaboratif. Kolaboratif tadi itu sudah dijelaskan bahwa kolaboratif itu adalah kerja sama. Kita itu mempunyai kerjasama yang baik dengan sesama guru atau guru teman sejawat, atau juga dengan orang tua, atau juga dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Selanjutnya berpihak pada murid. Yang tadi berpihak pada murid itu berarti kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keinginan murid. Lalu apa sih guru itu berperan sebagai apa? Satu, sebagai pemimpin pembelajaran. Jangan sampai kita di kelas itu ketika ada seorang yang rusuh di kelas, kita itu tahu langsung ke kantor beli, enggak ya. Tapi kita sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa menguasai kelas. Tuh. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Coach itu apa? Mengarahkan, pelatih. Ya, menjadi coach untuk guru yang lain. Bu Teti di sini sudah senior, di sini banyak yang junior. Bu Teti menjadi coach untuk guru yang lain itu sangat bagus. Contohnya Bu Sari itu tidak tahu nih, pengalamannya kurang banyak, bertanya kepada Bu Teti. Bu Teti sebagai coach untuk guru yang lain itu seperti itu. Mendorong kolaborasi. Nah, kalau misalnya sekarang Bu Teti sebagai kesiswaan, gimana caranya berkolaborasi dengan guru-guru yang lain atau dengan kurikulum, dengan humas itu berkolaborasi, itu sangat bagus, bergotong royong, bekerja sama. Mewujudkan kepemimpinan murid, kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Di sini sudah terbentuk ya, komunitas dalam sekolah ini sudah ada, bahwa kita itu menjadi satu untuk membuat sekolah kita lebih maju. Nah, yang kita bahas ini adalah budaya positif. Coba, budaya positif itu apa? Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, serta mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ya, itu adalah budaya positif. Budaya positif berarti kita membudayakan, membiasakan sesuatu yang positif di sekolah kita atau di kelas kita. Itu adalah budaya positif. Kemudian pemahaman istilah dalam budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ya, ini disiplin positif. Tadi seperti ketika tadi ada pertanyaan pemantik, hukuman itu apakah akan menumbuhkan kedisiplinan pada siswa? Nah, banyaknya yang setuju. Tadi ada satu orang yang tidak setuju. Pak Ijaz, boleh diberikan alasannya kenapa tidak setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya tadi terkait hukuman dapat mendisiplinkan siswa ya. Kalau itu lebih masih umum gitu ya. Karena hukuman itu kan banyak ya. Ada hukum positif, ada hukuman positif, ada hukuman negatif juga. Apalagi kalau anak-anak yang sudah menginjak SMA, justru bukan dengan cara dihukum untuk mendisiplinkan itu, tapi dengan cara pendekatan, mulai dari pendekatan secara psikologis, kemudian latar belakangnya apa. Nah, nanti kita akan mengetahui mengapa anak tersebut tidak bisa disiplin itu. Jadi tidak semua hukuman. Nah, kalau nanti baru di pertanyaan kedua, saya setuju kalau hukumannya berupa hukuman yang positif. Oke, Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Ijaz itu ya. Berarti pandangan Pak Ijaz itu persis seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin positif di sini merupakan pendekatan pendidikan anak untuk kontrol diri, ya, kontrol diri. Jadi harus ditanyakan dulu seperti apa dulu nih hukumannya.
secara penalaran kita pun tidak boleh ya kalau saat ini. Kalau dulu zaman kita kecil memang hukuman ya dicepret, kemudian diciwit gitu ya. Kalau sekarang itu kita akan lebih memposisikan diri sebagai seorang guru, seorang pendidik. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas, memberi hukuman pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas yang dimaksud di sini itu adalah memberi hukuman. Biasanya untuk meningkatkan budaya positif di sekolah agar tidak terjadi hukuman, maka sekolah itu harus mengadakan kesepakatan ke kelas, kesepakatan. Coba ibu mau nanya, kalau misalnya tata tertib dengan kesepakatan kelas itu apa bedanya? Kalau tata tertib itu apa? Aturan. Tata tertib. Tata tertib itu betul aturan, tapi tata tertib itu aturan yang keluar dari atasan ke bawahan dan harus ditaati oleh bawahan. Dari guru membuat tata tertib ini, maka siswa harus menuruti. Tidak dilibatkan anak itu setuju atau tidak dengan tata tertib tersebut, meskipun kita merasa tata tertib tersebut untuk kebaikan semua. Nah, dirubah sekarang untuk disiplin positif itu ada yang namanya kesepakatan kelas, untuk nantinya dijadikan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Seperti apa? Kalau kesepakatan kelas, rembukan dulu semuanya anak-anak. Silakan yang mau memberikan kesepakatan, Bu, contohnya saya mau memperbolehkan di kelas itu minum karena saya suka haus, contohnya itu. Ya, Bu boleh minum permen, makan permen, yang tidak ada gagangnya. Atau misalnya Bu, kalau ngantuk di jam-jam genting boleh minta izin nggak untuk tidur 5 menit aja. Itu disepakati aja. Kalau misalnya tidak sepakat, jangan dinaikkan ke keyakinan kelas. Tapi kalau misalnya semuanya sepakat, karena memang kita pulangnya contohnya jam 4, tidak apa-apa, silakan sepakati saja. Ya, sepakati saja. Itu adalah keyakinan kelas. Tapi biasanya kesepakatan kelas itu diciptakan untuk membuat kelas lebih nyaman, untuk membuat kelas menjadi lebih disiplin. Contoh dalam kesepakatan kelas itu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, nanti kalau si anak tidak mengerjakan tugas tepat waktu, apa kesepakatannya? Itu ya. Jadi anak itu tidak merasa dihukum, karena kalau dihukum itu anak itu merasa tertekan. Contohnya dalam kesepakatan kelas itu datang ke kelas tepat waktu. Jika anak ada yang kesiangan, nah itu sepakati mau seperti apa konsekuensinya. Kan ada konsekuensi, kemudian ada hukuman. Kalau hukuman itu sudah jelas, itu aturan dari atas ke bawah. Tapi kalau konsekuensi, kita menyepakati dulu apa yang disepakati dalam kesepakatan kelas, baru setelah itu nanti akan ada konsekuensi jika tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, kita akan berbicara dulu apa saja sih kebutuhan dasar seorang anak, siswa kita. Bertahan hidup, kemudian kasih sayang, merasa diterima, ya, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar setiap anak. Setiap anak itu pasti mempunyai kebutuhan diri dalam diri seorang manusia itu rata-rata seperti ini, apalagi anak kita yang masih cenderung masih berkembang. Yang pertama kebutuhan aktualisasi diri atau berprestasi, kalau mungkin sekarang berikan penghargaan dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan ego atau kepercayaan diri di kelas ada yang menguasai, itu berarti dia itu membutuhkan egonya itu diterima, kebutuhan ego dia. Kemudian kebutuhan ikatan sosial, ada punya teman, ada yang tidak punya teman, ada yang bisa bersosialisasi dengan sangat gampang, ada yang introvert. Itu kebutuhan ikatan sosial. Kalau di sini mungkin semua guru ya itu ikatan sosialnya satu sama lain itu dekat. Tapi ada salah satu orang, jangan jadikan kita itu sebagai mereka. Ya, kita harus maju atau kita harus merasakan kita sebagai mereka. Jangan jadikan kita yang
harus jadi mereka, tapi mereka jadi kita. Kita tuh harus menjadi mereka. Contoh, kita lihat ada anak yang kesiangan, atau ada anak yang menguasai di kelasnya, tidak mengerjakan PR, malah melawan. Apa nih kebutuhannya? Apakah kebutuhan kasih sayang, ikatan sosial? Jadi ikatan sosial itu ingin merasa disayangi oleh teman yang lain, oleh guru juga. Kemudian kebutuhan rasa aman. Ada kemungkinan mungkin di rumahnya itu merasa selalu dianiaya oleh lingkungannya, bisa oleh ayahnya, keluarganya, dan lain sebagainya. Bahkan di sekolah mereka itu mencari rasa aman. Kemudian kebutuhan fisiologis. Kalau misalnya di rumahnya itu kekurangan makanan, ternyata di rumahnya mencuri, contohnya, itu cari tahu dulu latar belakangnya, gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan dasar peserta didik. Nah, kemudian posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol menurut Dian Gossen. Yang pertama memberi hukuman, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, kemudian pemantau dan manajer. Yang seperti apa yang penghukum itu? Kalau penghukum, contoh di kelas, ya, ada seorang anak yang ketika sedang kita menjelaskan, anak itu malah main game. Sokayatnya begitu. Sokayatnya, nah ngobrol atau main game atau contohnya tidak memperhatikan. Nah si anak itu dihukum. Kamu yang mengobrol keluar, contohnya itu berarti dihukum. Berarti posisi kontrol seorang guru di sini adalah seorang penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah si anak itu. Contoh, di sini ada anak yang misalnya ketika belajar itu tidak memperhatikan. Kemudian guru itu berkata, "Hai nak, kamu tuh tidak merasa kasihan ya sama ibu, padahal ibu itu sudah menjelaskan ini gitu ya, tapi kamu tidak memperhatikan ibu." Nah, itu berarti posisi kontrol seorang guru itu adalah membuat rasa bersalah kepada anak. Kemudian yang ketiga sebagai teman, dikaleng. Kenapa kamu ngobrol gitu ya? Tadi ngobrol apa? Nah, itu di setingkat SMA yang mana yang paling sesuai gitu ya? Karena kalau penghukum pasti memberontak. Kalau misalnya membuat rasa bersalah, anak itu kadang nggak jerak, ya, tidak disiplin, malah tetap. Kemudian yang selanjutnya pemantau. Kalau misalnya pemantau, jadi guru itu hanya kamu nanti kalau misalnya pelajaran ibu kedepannya jangan lagi ngobrol ya, itu hanya pemantau. Nah kalau manajer ini yang paling tinggi dari posisi kontrol seorang guru sebagai pendidik. Ketika sedang pembelajaran, lanjut saja menjelaskan, lanjut saja pembelajaran tersebut sampai akhir. Nanti kalau sudah bel akhir, sudah mau pulang atau sudah kita habis waktunya, kita dekati si anak tersebut, ditanya, kamu merasa tidak sesuai dengan kesepakatan kelas tidak? Kamu misalnya apa yang tadi kamu lakukan, ngobrol apa? Jadi tidak di depan orang lain. Ketika kita membuat si anak itu harus jerak atau harus berdisiplin, itu tidak di depan orang lain. Karena apa? Karena ketika di depan orang lain, anak itu biasanya merasa tertekan, justru merasa mereka itu malah malu. Karena apa? Karena gurunya itu sedikit mungkin ada sedikit hukuman. Jadi kalau kita sebagai manajer itu kita harus mendekati secara personal, ya. Seperti kalau nggak salah Ibu Teti di sini suka seperti itu, dibawa ke ruang guru. No, Teti itu nyerang ke ruang itu. Oh ternyata Bu Teti ini berposisi sebagai seorang manajer. Manajer kepada anak itu jadi tidak menghukum anak itu di depan orang lain. Karena apa? Karena anak itu akan merasa malu. Anak itu akan merasa tertekan, bahkan bisa jadi ketika anak itu dalam posisi tidak menerima perkataan dari guru, bisa jadi anak itu besoknya tidak sekolah, bahkan tidak mau mempelajari dari guru tersebut. Itu bisa jadi seperti itu. Itu ya, itu adalah 5 posisi kontrol dari Dian Gossen.
Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi yang bisa menstabilkan anak atau memvalidasi dan sampai menanyakan keyakinan ketika anak melakukan kesalahan di kelas. Seperti ini contohnya tadi, anak-anak yang ngobrol atau yang main game di kelas contohnya, atau ada yang anak-anak kesiangan. Kita itu kalau misalnya mempunyai posisi sebagai manajer ya, kita itu akan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa membuat anak itu merasa nyaman, membuat anak itu tidak merasa tertekan, dan membuat anak itu merasa justru dihargai. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini ya bisa dengan kata-kata atau kalimat kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Contohnya kalau ngobrol, kamu merasa terdesak ya harus mengobrolkan ini tadi. Bisa nggak kalau misalnya nanti ngobrolnya tidak dalam kelas? Nah, itu ya. Kalau kamu tentunya punya alasan, kamu main game. Kenapa kamu main game? Jadi tanya dulu anaknya, kenapa anak main game di kelas? Karena bisa jadi anak itu mempunyai alasan yang kita tidak bisa duga. Contohnya bisa jadi anak itu membalas kita atau menjawab kita dengan kata-kata, Bu, saya ngantuk, kalau tidak main game pasti saya tidur, contohnya. Nah, kita kan tidak bisa apa-apa ya. Kita harus tanya dulu ke anak. Anak itu melakukan hal tersebut pasti punya alasan. Itu menstabilkan identitas, bahwa anak itu tidak merasa dihargai ya. Jangan merasa anak itu tertekan gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contohnya, kalau misalnya ada anak yang main game, ada nggak yang cara lebih efektif? Contohnya kamu agar kamu tidak ngantuk, selain untuk main game, ada nggak cara yang lain? Contohnya, bisa jadi kita kasih solusi. Misalnya, kamu boleh permisi dulu untuk ambil wudhu, misalnya teh, atau misalnya kamu boleh permisi dulu keluar untuk mengambil nafas, mengambil udara yang segar, seperti itu ya. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Bisa jadi ketika memvalidasi anak, setiap orang memang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu salah satunya caranya. Contohnya ketika sudah ditanya, kamu kenapa main game di kelas? Contohnya, karena saya ngantuk, Bu, jadi saya main game. Nah, kalau begitu memang semua orang itu melakukan kesalahan. Nah, itu adalah memvalidasi. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kamu tahu tidak, kalau misalnya main game di kelas ketika sedang belajar itu, kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, atau itu tidak disiplin. Bisa saja seperti itu. Jadi ketika kita sebagai pendidik ya membuat anak itu merasa nyaman di kelas, mereka itu tidak merasa tertekan dan akan menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri si anak itu untuk belajar mandiri. Tidak harus dipaksa-paksa, harus tugas kamu apa yang diajar di rumah. Nah, itu tidak akan terjadi lagi kalau misalnya si anak sudah termotivasi. Nah, kemudian perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Yang pertama, kita itu akan lebih mampu memahami, mengendalikan emosi kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Ketika kita paham budaya positif di kelas dan di sekolah, maka kita akan menjadi diri kita itu sebagai mereka. Posisikan diri kita menjadi mereka. Mereka contohnya lapar, dari rumahnya berangkat jam berapa, tanya aja ya. Maka nanti kita akan memahami dan mampu mengendalikan emosi, mual kekerasan, memberikan hukuman dengan cara kekerasan seperti tadi kata Pak Ijen itu, memberikan hukuman itu yang seperti apa? Kalau hukuman positif boleh tidak? Berarti itu ada kesepakatan kelas dulu. Kalau melanggar aturan, kamu harus membersihkan kelas. Itu adalah kesepakatan kelas atau konsekuensi. Kemudian mencoba memposisikan diri berada pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul. Kemudian mendorong serta mengubah perilaku tersebut.
modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah. Dalam proses pelaksanaannya kita itu harus sebagai manajer, ya harus sebagai manajer, sehingga membutuhkan pendekatan khusus kepada para pemangku kebijakan. Bagaimana ya kita itu ngobrol ke kepala sekolah, ngobrol ke teman guru sejawat agar posisi kita sebagai guru itu bisa mengembangkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, di sini ada kasus, ya, sebuah kasus yang bisa Bapak Ibu tonton, dianalisis. Menurut Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi anak yang seperti ini? Silakan. Ini adalah kasus pertama mengenai menangani anak yang kesiangan. Jadi anak itu tidak ditegur di dalam kelas ketika dia baru datang. Biarkan saja dulu dia belajar, biarkan saja dulu mereka itu mengikuti pembelajaran kita. Baru nanti di akhir pembelajaran kita bisa memanggil atau mendekati kita, posisi kontrolnya mungkin bisa sebagai teman atau sebagai manajer. Itu adalah kasus yang pertama. Nih, ada yang kasus kedua. Nah, ini kasus keduanya, silahkan. Itu adalah kasus kedua ya, menangani anak yang bermain game di kelas. Mau ada tanggapan dulu? Silahkan. Tanggapannya bagaimana, Bapak Ibu? Ya. Saya akan menanggapi mengenai dua kasus tersebut. Kasus yang pertama tadi saya melihat seorang guru menegur anak yang kesiangan, tapi memang itu sudah betul dilakukan menurut saya. Tapi sedikit saya berikan masukan. Ketika kita sedang mengajar, kemudian ada anak yang kesiangan, memang kita bersilakan untuk masuk. Jadi jangan sampai sekali-kali ketika anak itu kesiangan terus dia tidak diperbolehkan masuk. Ini pernah terjadi tiap hari.
Jadi saya mohon juga ya ketika kesiangan itu jangan anak itu disuruh di luar, tidak boleh masuk. Lebih baik masuk. Hanya sedikit mungkin untuk yang pertama, kalau bisa penyebab yang kesiangan itu ditakutkan, khawatirkan kesiangan itu karena hal-hal yang memang tidak perlu teman-teman tahu. Kadang ada anak yang kesiangan karena memang faktor yang memang teman-teman sebenarnya tidak boleh tahu. Jadi sedikitnya kalau memang ditegur bisa dalam kelas masih ada anak-anak yang lain, kemudian dia merasa malu. Lebih baik kita pendekatan nanti di luar setelah pembelajaran. Itu yang lebih baik. Kita sapa, kemudian bicara baik-baik. Kenapa tadi kesiangan nak? Jadi dikhawatirkannya nanti ada alasan yang memang dia merasa malu, teman-teman yang lain tahu. Untuk yang kedua, menurut saya itu kesalahan guru menurut saya. Karena mungkin kalau saya kan ada aturan di sekolah, ketika pembelajaran dimulai, coba guru itu sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak kalau memang tidak harus menggunakan HP, coba guru menginstruksikan kepada seluruh anak itu, anak-anak coba HP-nya disimpan dulu, tidak boleh ada di meja mungkin ya. Saya setuju dengan ini, di MA Malik juga saya ini seperti itu sebenarnya. Jadi ketika guru belajar itu, anak-anak haruslah HP itu ada di meja guru. Jadi ketika saya juga merasakan ketika anak-anak menyimpan HP di kantong, tetap saja ada ya, namun itu sudah nama maling-maling gitu. Kadang-kadang soalnya maling-maling soalnya kelihatan oleh guru dari depan kan sudah kelihatan. Ya anak-anak itu seperti tidak ada HP di atas meja, tapi ternyata anak itu bisa saja itu melirik. Nah jadi untuk kasus yang dua seharusnya kumpulkan, kecuali kalau pembelajaran tersebut harus menggunakan HP. Tapi cara menegurnya sudah baik tadi. Itu tanggapan dari saya mungkin Bu. Kalau misalnya dalam pelajaran ibu ada anak yang main game, ibu akan melakukan seperti apa untuk menstabilkan keadaan? Ditegur saja. Ditegur langsung, ya. Disimpan dulu. Ditegur langsung, disimpan dulu. Oke. Ada tanggapan yang lainnya? Ada punya tanggapan, punya kesimpulan yang lain? Oh saya mampu tidak seperti itu, contohnya ada nggak? Ya kalau anak tersebut Memang ini sering terjadi ya, sering terjadi. Banyak di sekolah kita seperti itu. Kalau memang dia melakukannya secara terus-menerus, berarti harus ada tindakan peringatan ke-1, peringatan ke-2, peringatan ke-3. Mungkin itu. Jadi untuk kalau memang dia itu tidak pernah sering melakukan yang tersebut, dia cukup ditegur, ayo simpan dulu. Kalau memang sering anak tersebut, berarti harus ada tindakan yang lebih tegas lagi. Oke, baik. Terima kasih ya. Mungkin yang lainnya punya solusi yang lain. Kalau Bu Teti tadi ditegur di kelas ketika sedang menjelaskan ada anak yang main game, langsung ditegur katanya. Nah, yang lain ada yang mau memberikan tanggapan? Gimana? sama saja. Oh sama, ditegur juga. Oh, oke. Itu ya. Nah kalau tadi di video ini si anak itu dibiarkan dulu main. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran, anak-anak teman-temannya yang lainnya itu sudah keluar. Jadi guru itu mendekati anak yang main game. Ditanya kenapa? Oh saya tuh tadi ngantuk, kalau tidak main game ngantuk gitu. Ditanya alasannya itu seperti itu. Tadi yang kasus yang pertama si anak ditanya kenapa kesiangan? Karena nungguin bapaknya yang sedang sakit. Nah seperti tadi kata Bu Teti, mungkin ada alasan-alasan lain dari si anak itu yang tidak bisa dikeluarkan. Nah itu adalah tugas kita sebagai pendidik untuk bisa membuat si anak itu terbuka agar kita bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Karena kalau seperti ini berarti kan anak tersebut itu tidak enjoy dalam belajar, itu ya. Oke, baik, terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, berarti sesi bertanya ya. Oke, ini sudah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, Bunda. Bagaimana? Langsung ya. Silakan. Bagaimana jika
kita sudah mengadakan kesepakatan kelas, tapi anak tersebut selalu melanggar dan melanggar, bahkan ketika diberikan hukuman positif misal, tetapi selalu melanggar. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru menghadapi anak tersebut? Ada yang mau memberikan tanggapan dulu sebelum saya menyampaikan pendapat mengenai budaya positif ini? Ada yang mau memberikan? Silakan Ibu Teti. Gini, pertanyaannya itu katanya gimana kalau misalnya terus ayah kesepakatan kelas, terus ayah konsekuensinya, tapi tetap si anak itu melanggar lagi dan melanggar lagi. Coba. Untuk Bonde, karena ini pengalaman nyata ya. Biasanya memang sering terjadi seperti itu. Kalau memang kadang guru juga kalau melihat situasi seperti itu, kita selalu putus asa ya. Tapi menurut saya, kalau misalnya anak tersebut terus-terusan tidak mentaati ketika ada kesempatan kelas, cari jalan lain. Mungkin si anak tersebut punya masalah di luar yang ada di sekolah. Biasanya yang saya temukan, anak tersebut memang ternyata permasalahannya itu terfokus di keluarga biasanya. Mengapa anak tersebut seperti itu? Kalau digali terus-terusan, kalau misalnya hanya kita supaya itu menurut di kelas selalu dilaksanakan di dalam kelas saja, coba berusaha guru tersebut untuk mencari di luar kelas apa yang tadi sampai anak itu seperti itu. Bisa saja kita kan mendekati orang tuanya. Mungkin itu sedikit. Ya, terima kasih Bu Teti. Ada lagi yang mau menanggapi? Pak Salim, wali kelas 12 DWS, ada yang mau menanggapi? Silakan. Ketika ini terjadi di sekolah kita ya, kita mungkin guru semuanya merasa jengkel. Saya juga sering bertanya, kenapa anak ini sering tidak sekolah, malah setiap hari tidak sekolah, terus tidak sekolah. Apa yang menjadi anak tersebut sampai tidak datang ke sekolah? Jadi ketika itu saya pengalaman dengan Pak Salim kemarin, ini nyata ya. Saya bertekad ini kenapa anak ini sampai malas. Tapi semua guru sudah tahu anak tersebut ternyata punya karakter yang memang pemalu. Nah, ketika saya terjun ke lapangan, kita ditemui ke sana, ternyata anak itu benar dari rumah berangkat, ternyata ke sekolah tidak. Jadi ada satu titik permasalahan yang memang menjadikan anak tersebut tidak datang ke sekolah. Setelah ditelusuri, ternyata yang menjadi penghambat itu adalah faktor si anak nomor 1 ini. Nah, di situ saya berusaha untuk memberikan penerangan, bukan hukuman ya, pendekatan kepada anak tersebut bahwa kamu itu harus sayang kepada orang tua. Saya beberkan di situ bagaimana kamu bisa sekolah itu karena perjuangan orang tua itu sangat luar biasa. Nah, di situ dia menyadari, oh iya Bu. Kemudian langkah saya kemarin berusaha untuk memang kendalanya di situ memang karena masalah HP. Saya coba HP-nya diambil kemarin, HP diambil beberapa hari, dan di situ saya berikan pengarahan lagi, nasihat lagi. Ternyata alhamdulillah sekarang anak itu sekolah ya ada perubahan. Ya, jadi faktor memang kita harus terjun mengapa anak tersebut sampai tidak mentaati kesepakatan kelas misalnya disebut hukuman gitu. Jadi ketika kita terjun, oh ini titiknya di sini, jadi bisa ditemukan. Jadi sedikitnya ada perubahan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sangat bagus sekali ya Imam seperti itu. Tadi kok 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Ada yang sebagai penghukum, berarti kalau sebagai penghukum udah kamu diskors. Nah, kalau terus tidak disiplin kamu diskors seminggu contohnya. Itu kan penghukum ya. Nah, tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Teti berarti adalah seorang teman ya. Seorang manajer itu sudah dilakukan belum sampai ke manajer tapi baru seorang teman. Bu Teti itu merasa bahwa dia itu teman kita tahu di latar belakang di rumahnya seperti apa, sehingga tahu permasalahan seperti apa tadi masalah HP ya, sehingga menyebabkan si anak itu tidak mau ke sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, tidak sampai ke sekolahnya itu dicari tahu alasannya. Berarti sekarang anaknya sudah mulai ya, itu ada perbedaannya. Coba
Coba kalau misalnya kita sebagai penghukum ke rumah si anak itu punya masalah di rumah, si anak itu dikasih skor, malah dia akan merasa senang, dia akan main aja ya. Nah betul ya tadi, berarti kita itu merasakan apa yang anak rasakan. Berarti betul memang dalam jenjang SMA, SMK, MA ini posisi seorang guru itu betul bisa menjadi seorang teman. Ya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai anak tersebut. Anak tersebut itu punya masalah apa, sehingga kita itu bisa menyelesaikan masalahnya tanpa mengundang masalah baru. Itu ya, betul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak itu sudah, berarti Bapak Ibu sudah bisa ya, bisa menerapkan budaya positif kita di sekolah. Bisa ya? Oke, terima kasih ya. Karena memang budaya positif ini sangat bisa membuat anak merasa nyaman. Meskipun contohnya di sekolah kita itu tidak dikatakan disiplin, tapi karena adanya budaya positif ini bisa jadi anak-anak lebih disiplin. Ya, anak-anak disiplin itu kalau misalnya kita masuk ke kelas, kesepakatan kelas seperti apa? Bisa jadi kesiswaan atau pembina OSIS memanggil OSIS. Kesepakatan di sekolah kita untuk nanti disampaikan kepada anak-anak mau seperti apa. Itu mungkin sampai di sini, dan pertanyaannya tadi sudah sedikit ada pencerahan ya. Mudah-mudahan kita bisa membudayakan budaya positif di sekolah kita sehingga menjadikan sekolah kita ini aman, damai, dan nyaman untuk anak-anak, dan anak-anak itu bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya agar mereka bisa belajar tanpa harus dipaksa, mereka belajar tanpa merasa tertekan, dan mereka belajar tanpa merasa beban, hingga mereka itu belajar dengan senang dan gembira seperti yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita di kelas maupun di sekolah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paparan materi tentang diseminasi ya, budaya positif, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita dalam mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan juga bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Untuk selanjutnya acara penutup, marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pengatur waktu dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Yukmiati. Saya adalah salah seorang pengajar di MA Marif Al-Ma'mun. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Alis Munawaroh SPDI, yaitu tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah-sekolah. Perlu kita ketahui bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan yang universal yang diterapkan di sekolah-sekolah. Nah, di sini sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan merupakan wadah untuk mengembangkan anak, baik itu secara akademik, bakat, minat, budi pekerti, atau perilaku mereka di sekolah. Bagaimana sekarang fungsi dari guru untuk menanggapi budaya positif yang diterapkan di sekolah? Jadi di sini guru harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di sekolah. Karena kita tahu bahwa potensi anak-anak itu beraneka ragam. Jadi kita tidak bisa menerapkan potensi anak itu hanya satu potensi saja. Kita harus melihat bahwa potensi di sekolah itu banyak sekali anak-anak memiliki potensi yang beraneka ragam.
Maka saya setuju sekali dengan adanya budaya positif yang harus diterapkan di sekolah-sekolah. Kemudian selain pada itu, bahwa budaya positif itu memang tugas guru di sini adalah harus bisa mengembangkan nilai-nilai positif pada minat di sekolah dengan mengembangkan budaya-budaya positif di sekolah dengan dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi jangan hanya satu waktu, 2 waktu saja, tapi kegiatan budaya positif itu harus dilaksanakan secara terus-menerus supaya nanti bisa menghasilkan anak-anak yang hebat-hebat, anak-anak yang bisa mandiri dan anak-anak yang bisa bertanggung jawab. Saya setuju sekali dengan budaya positif yang diterapkan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah yang saya di sekolah di MA Maarif khususnya. Di sekolah MA Maarif budaya positif itu dilaksanakan banyak sekali diterapkan di sini. Yang pertama mungkin kegiatan menerapkan budaya positif yaitu dengan melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Nah di sini budaya positif yang diterapkan di sini, anak-anak ketika mengikuti upacara bendera, saya instruksikan kepada seluruh siswa bahwa mereka harus datang disiplin tepat waktu ke sekolah, yaitu sekitar jam 7.10 sudah ada di sekolah. Dan saya menginstruksikan kepada anak-anak untuk menerapkan budaya positifnya, yaitu ketika mereka melaksanakan kegiatan upacara, mereka harus memakai seragam yang bersih, seragam yang rapih, dari mulai rambut harus rapih, kemudian dari sepatunya juga memang harus bukan berarti harus bagus tapi harus bersih, dan mereka tentu saja di sini harus tepat waktu. Dan alhamdulillah penerapan budaya positif untuk disiplin waktu bagi anak-anak setiap hari Senin alhamdulillah bisa diterapkan di sini. Kemudian budaya positif yang lainnya tidak kalah pentingnya juga, yang lebih dominan di sini adalah kegiatan pelaksanaan budaya positif tentang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di MA Maarif. Budaya positif yang dilaksanakan dan diterapkan di MA Maarif tentang kegiatan keagamaan memang di sini banyak sekali, alhamdulillah. Yang pertama yang sering dilakukan, yang selalu dilakukan adalah kegiatan sholat duha di pagi hari, di pagi hari. Nah di sini kami menginstruksikan kepada anak-anak supaya sholat duha itu dilakukan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak ketika jam 7.10 itu sudah ada di masjid semuanya. Dan alhamdulillah berkat kerjasama antara warga sekolah, terutama dari kesiswaan, dari ibu kepala madrasah, kemudian dari guru-guru juga pembimbing, kegiatan pelaksanaan sholat duha yang selalu dilaksanakan setiap hari bisa dilaksanakan dengan baik. Dan ini tentu saja budaya positif ini menanamkan kepada anak untuk menjadi manusia yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian budaya positif dari segi keamanan juga yang lainnya adalah MA Maarif menerapkan kegiatan berupa kegiatan tawasulan atau kegiatan baca yasinan secara bersama-sama, dan ini dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum masuk sekolah. Jadi sama seperti sholat duha, kegiatan pembacaan tawasulan dan yasinan ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi anak-anak sebelum pembelajaran dimulai, saya perintahkan kepada semuanya supaya jam 7.10 atau paling lambat jam 7.15 anak-anak sudah ada di ruangan bawah untuk melaksanakan kegiatan tawasulan dan yasinan. Dan yang lebih membahagiakan saya, ketika pertama kali saya menerapkan budaya positif untuk melaksanakan kegiatan tawasulan dan baca yasin, pertama kali dilaksanakan dipimpin oleh guru ya. Selama 1 bulan kegiatan ini selalu dipimpin oleh guru. Dan alhamdulillah ketika saya membimbing anak-anak MA Maarif kelas 10, kelas 11, kelas 12, jadi mereka saya usahakan supaya untuk membimbing kegiatan baca Al-Quran dan tawasul itu dilakukan oleh anak-anak dengan cara bergiliran. Nah, karena kedisiplinan dari sekolah, mungkin dari pembimbing di sini, anak-anak diharuskan untuk bisa tampil ketika mereka ketika mereka memimpin tawasulan dan yasinan. Alhamdulillah kegiatan ini sekarang budaya positif yang telah dilaksanakan tentang
kegiatan tawasul dan baca Yasin sudah dipimpin langsung oleh anak-anak MA Marib secara bergantian.